Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Fendi Setiawan, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 2019, akan sedikit menyampaikan mengenai kata pengantar yang ada dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi tahun 2018, khususnya kelas 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan buku ini melalui kata pengantarnya. Dan kemudian saya sudah membuat dalam bentuk peta konsep. Di sini sudah saya tuliskan peta konsepnya menggunakan aplikasi MindMaster. Ya. Baik, kita mulai membahas. Nah, ini dari buku Bahasa Indonesia kelas 11 edisi revisi tahun 2018. Nah, sebenarnya buku ini ditulis untuk apa? Bertujuan untuk apa? Nah, kita akan bahas itu. Nah, tujuan dari buku ini ditulis untuk memudahkan siswa atau sebagai media pembelajaran siswa agar memiliki kompetensi berbahasa Indonesia yang digunakan untuk apa? Kegiatan sehari-hari, kegiatan sosial di rumah dan kesehariannya seperti itu. Jadi tujuan buku ini dibuat untuk memudahkan siswa dan sehingga siswa itu memiliki kompetensi berbahasa, khususnya apa? Bahasa Indonesia, karena ini buku bahasa Indonesia yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dari siswanya. Kita lanjut ke macam-macam buku ini. Sebenarnya ada berapa macam buku ini? Nah, buku ini sebenarnya ada dua, yaitu buku siswa dan buku guru. Buku siswa di sini berisi materi pembelajaran, materi-materi yang diajarkan dalam kelas itu dalam buku siswa itu ada. Kemudian dilengkapi dengan kompetensi, tugas-tugas dalam buku ini. Jadi buku siswa ini sudah lengkap, ada materi, ada penugasan, ada penilaiannya juga. Kemudian buku guru di sini sebagai bahan ajar guru juga bisa, kemudian sebagai panduan guru ketika mengajar juga bisa. Jadi ada dua macam, buku guru dan buku siswa. Baik, kita lanjut di pengembangan bukunya ya. Jadi pengembangan buku di sini ada genre, ada kurikulum 2013 dan ada silabus. Saya mulai dari genre saja. Ya, buku ini menggunakan genre struktur retorika teks dan kekhasan unsur bahasa. Jadi dalam buku ini berisi ada penjelasan mengenai struktur teks retorika. Kita kan ketika berperan di masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan sosial, pasti membutuhkan retorika yang bagus, membutuhkan bahasa yang juga bagus juga ketika berhadapan dengan lingkungan masyarakat. Jadi kita mempelajari struktur retorika dan kekhasan unsur seperti itu. Kita lanjut ke lanjut ke silabus dulu. Buku ini juga berisi silabus ya. Silabus di sini saya akan menjelaskan apa sih silabus dalam buku ini. Nah, silabus di sini berisi mengenai materi-materi yang dijelaskan tiap babnya. Jadi materi setiap babnya itu meliputi ini. Ada penjelasan teks, penjelasan mengenai lokasi sosial, model teks, bagaimana cara kita mentelaah teks,
dan juga dilengkapi dengan tugas-tugas, latihan tugas, dan tugas pengembangan kompetensi mandiri. Jadi satu buku ini utuh, ada materi, ada juga latihan penugasan. Jadi insya Allah lengkap yang dibutuhkan oleh baik siswa maupun guru. Baik, kita beralih ke pengembangan dari kurikulumnya. Dari kurikulum 2013 ini mungkin berbeda dengan kurikulum sebelumnya, ATSP dan segala macam. Kita bisa mulai dari fungsinya atau kegunaan atau istilahnya beda dari kurikulum sebelumnya itu di menajamkan efek komunikasi, menajamkan fungsi sosial. Baik. Jadi dua ini adalah pembeda dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Jika KTSP hanya menekankan pendekatan komunikatif, nah terus kemudian kurikulum ini yaitu menajamkan efek komunikasi dan fungsi sosial. Jadi bedanya di situ. Baik, ini dari ranah kurikulum. Kita lanjut ke contohnya. Contoh apa sih penggunaan kurikulum 13 ini? Ini dalam kata pengantar juga terdapat sedikit materi mengenai menulis surat. Ini ada contoh penggunaan kurikulum 13 itu menulis surat. Jika KTSP itu hanya menekankan pada standar saja, standar penulisan, namun di kurikulum 13 selain standar juga menerapkan harus berbahasa dan isinya itu harus berdampak sosial. Artinya apa? Harus ada unsur-unsur sosialnya juga. Kemudian bahasa dan isinya juga saling melengkapi. Jadi bagaimana cara kita berbahasa melalui tulisan, bagaimana cara kita melakukan tujuan kita itu dituangkan dalam tulisan, itu sangat diperhatikan di kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 juga merujuk pada Content Language Integrative Learning. Konten ini atau CLIL ini merujuk pada penggunaan juga penggunaan bahasa yang dilakukan di Amerika dan Eropa. Jadi menggunakan konten ini juga diterapkan di Amerika dan Eropa. Seperti itu. Jadi lebih kompleks. Ada apa saja? Ada komunikasi atau communication, isi atau konten, kemudian kognisi atau cognition, budaya atau kultur. Jadi keempat ini bersumber dari Content Language Integrative Learning yang diterapkan juga di pengajaran bahasa yang ada di Amerika dan di Eropa. Kemudian kurikulum 13 ini merujuk pada ini. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah lebih menarik, lebih lengkap ya insya Allah kurikulum 13 ini yang dituangkan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Alhamdulillah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada revisi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.